Eh, Selamat bertemu buat Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Kita akan memulai pada sore hari ini dalam acara Zoom kita di DTU Fakultas Ministry. Eh, Pada malam hari ini kita akan diangkut oleh Bapak Robbie James dalam materi menyusun khotbah ekspositori. Sebelum kita lebih dahulu yang akan dibawakan oleh Bapak Dev, kami persilakan Pak. Pak Dev monitor, kalau tidak ada, oleh Bapak Dwi bisa membawa dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin, menolong kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah memampukan kami untuk kami mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan juga sudah mengumpulkan kami di Zoom meeting ini Tuhan. Kami bersama-sama belajar bagaimana kami mensyukur dari Tuhan. Kami menyerahkan Pak James ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati apa yang sudah disiapkan, membawa berkat bagi kami semua. Juga kami semua Tuhan, kami juga menyerahkan kepada Tuhan supaya kami dapat berkonsentrasi, dapat memetik apa yang akan kami pelajari Tuhan, dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Juga setiap perangkat yang kami gunakan, Tuhan memberkati, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar untuk mendukung pertemuan kami, perkuliahan kami pada malam hari ini. Kami lagi Tuhan menyerahkan waktu ini sebelumnya ke dalam kuasa Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Dwi. Selanjutnya waktu dan tempatnya kami persilakan buat Pak Robi. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Bu Desi untuk waktunya. Sepertinya saya belum jadi host ya. Sudah Pak. Oh sudah ya. Sebentar. Oke. Hmm. Ya. Ya. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menyusun khotbah ekspositori. Nah, sebelum kita melihat bagaimana kita menyusun, saya hendak mengajak kita untuk mereview sedikit apa yang kita pelajari pada pelajaran yang ketiga. Kemarin kita sudah belajar dari Duval and Hayes bagaimana prosesnya dari ide eksegetikal sampai ke ide homiletik atau ide khotbah kita. Ya. Kemarin kita belajar ada 5 langkah proses menafsir dan memahami kitab. Yang disebut oleh Duval and Hayes adalah Journey Across the River. Di situ ada 5 poin yang perlu untuk kita pahami, Bapak Ibu. Memahami teks di kota mereka, yaitu nomor 1, yaitu pada waktu firman itu dinyatakan kepada para nabi. Pada waktu firman itu diucapkan oleh Kristus kepada para muridnya. Itu nomor 1, Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah kita memahami teks di kota mereka pada zaman pada waktu itu, yang kedua kemudian kita mengukur lebar sungai yang akan diseberangi. Ada perbedaan budaya, ada perbedaan sosial, ada perbedaan-perbedaan. Kita perlu mengenali perbedaan-perbedaan. Setelah itu baru kita menyeberangi jembatan
yang disebut dengan jembatan propensi, ya. Nah, kemudian masuk kepada nomor 4, membaca peta Alkitab. Dalam arti kita melihat secara keseluruhan Alkitab ini berbicara apa. Ya, tentunya kita tahu semuanya berpusat kepada Kristus. Ya. Yang kelima, baru kita memahami teks Alkitab itu pada kota kita, mengaplikasikannya pada hari ini, di mana kita hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada beberapa ya contoh ide eksegetika. Matius 6 ayat 7 sampai 9, Tuhan Yesus mengajarkan para muridnya tentang bagaimana berdoa dengan benar. Doa semacam inilah yang berkenan kepada Bapa di surga. Kemudian kita bawa kepada masa sekarang, yaitu kita, zaman kita ini, disebut dengan ide khotbah kita, ide homiletika kita. Yaitu jika kita menaikkan doa sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka Bapa di surga berkenan atas doa kita. Contoh yang kedua adalah Yitro menasihatkan Musa agar ia memilih beberapa orang Israel untuk membantunya melakukan pekerjaan Tuhan, sehingga ia dan juga bangsa Israel tidak terlalu lelah. Keluaran 18. Nah, pada ide khotbah kita, seorang pemimpin rohani yang baik perlu membentuk sebuah tim kerja pelayanan sehingga pelayanan Injil Kerajaan Allah menjadi efektif. Dan kalau kita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kepada setiap muridnya untuk pergi memberitakan Injil dengan janji penyertaannya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sementara ide homiletiknya, ide khotbahnya adalah kita adalah murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita berkewajiban untuk memberitakan Injil kepada semua orang dengan keyakinan bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini ada beberapa perangkat yang bisa membantu kita di dalam kita menggali nats Alkitab. Ya. Saudara kalau baca dan kalau meneliti, ada banyak sekali sumber, saudara. Ada banyak sekali tools yang kita bisa pakai untuk menggali nats Alkitab ini. Dan saya katakan uang ratusan juta tidak akan cukup, ya saudara, karena begitu banyaknya. Nah, saudara, beberapa tools ini sangat membantu saya secara pribadi. Dan apa yang saya tunjukkan ini nanti, itu merupakan tool-tool perangkat yang saya miliki, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya sarankan untuk kita juga bisa memilikinya, walaupun mungkin tidak semua ya. Karena perangkat ini membantu kita dalam proses menentukan ide eksegetikal untuk menjadi ide khotbah kita, ide homiletik kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan mulai dari tool perangkat yang membantu kita menggali nats Alkitab dengan buku-buku yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, ini. Saudara, ini saya foto langsung ya dari punya saya. Jadi, saudara, ini adalah buku-buku yang sangat membantu saya untuk saya bisa menggali nats Alkitab itu secara kerajaan Allah satu, kerajaan Allah dua. Bapak Ibu Saudara, ini sangat baik sekali ya untuk kita bisa miliki. Kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan, bagi saya wajib kita punya. Kemudian Alkitab edisi studi, saudara. Di situ memang ada penafsiran-penafsiran
berkaitan ya pada footnote-nya ya, berkaitan dengan nats Alkitab. Walaupun mungkin memang tidak semua dari kita itu apa ya, sejalan dengan penafsiran itu. Tapi setidaknya bukti-bukti arkeologi, bukti-bukti sejarah itu Bapak Ibu Saudara sangat membantu kita untuk kita bisa memahami nats Alkitab itu. Yang berikutnya ada juga edisi ini ensiklopedia Alkitab masa kini. Ya, saudara, ini penting untuk kita miliki. Ada tafsir Alkitab masa kini 1, 2, 3. Ya. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi dasar ketika kita belajar Alkitab, kita juga harus baca tafsiran-tafsirannya. Dan kalau Bapak Ibu tertarik dengan eh, eh, interlinear ya berkaitan dengan bahasa Yunani, saya sarankan beli ini ya, yang diterbitkan oleh Pendeta Hasan Sutanto ini bagus Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa melihat kata per kata yang dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi pemakaian kata ini juga diterjemahkan apa, sehingga kita bisa juga memahami apa sih yang dimaksudkan nats ini ketika kita belajar kata per kata, Bapak Ibu Saudara. Memang kita tidak selalu harus masuk kata per kata, tapi Bapak Ibu Saudara, ada nats-nats tertentu kita butuh melihatnya ke teks bahasa Yunaninya. Nah, sepertinya bahasa Ibrani juga sudah ada, tapi saya sendiri belum memilikinya, Bapak Ibu Saudara, eh, yang diterjemahkan bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kita memang walaupun kita tidak memiliki tools ini, kita bisa sekarang itu melihat di internet. Salah satu yang sangat membantu saya juga itu adalah biblehub.com, Bapak Ibu Saudara. biblehub.com. Nah, untuk kita bisa belajar baik dari kata Ibrani maupun dari kata Yunani. Nah, kemudian tools berikutnya ini adalah dalam bahasa Inggris, setahu saya belum diterjemahkan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara buku-buku yang saya miliki ya. IVP Bible Background Commentary, baik Old Testament maupun New Testament. Ini sangat membantu kita untuk kita bisa melihat kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang nats itu dinyatakan. Nah, buku-buku ini membantu kita. Ya. Kemudian seperti ini juga NIV Application Commentary. Saudara, ini serinya banyak ya. Ini serinya mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Eh, sam, itu kurang lebih ada 45 buku. Dan itu harganya luar biasa. Nah, saya kebetulan hanya punya Mazmur ini, Bapak Ibu Saudara. Karena ini belinya juga ini ya, mesti di luar. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian saya punya juga The Moody Bible Commentary, NIV Study Bible. Ini di footnote-nya itu ada keterangan-keterangan Bapak Ibu Saudara tentang latar belakang ya, bagaimana nats itu kita banding-bandingkan. Nah, The Oxford Companion to the Bible. Kemudian kalau petanya ini ya, Saudara, The Becker Atlas ini ya. Kemudian buku ini bagus Bapak Ibu. Zondervan Bible Commentary.
Ini bagus sekali ini buku. Kemudian Life Application Study Bible. Saudara, buku-buku ini sangat membantu saya secara pribadi untuk saya bisa melihat nats Alkitab itu pada kota mereka, ya, pada ribuan tahun yang lalu. Ya, tools-tools ini sangat membantu sekali. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara tertarik dengan eh, kata Ibrani, Yunani, Bapak Ibu Saudara coba untuk melihat kata yang tepat, begitu ya, terjemahan yang tepat. Saudara bisa beli ini ya, eh, konkordansi Bible ini, Strong ini. Ini bukunya besar, Ibu Saudara. Ya, ini harus berdampingan dengan Alkitab King James. Jadi kalau di King James itu ada kata love gitu ya. Nah, kita lihat di bahasa Yunaninya atau di bahasa Ibraninya. Nah, kata love itu dipakai di mana aja dan diterjemahkan apa saja dalam terjemahan, memiliki makna apa saja. Nah, saudara, itu sangat membantu kita ketika kita pakai Strong ini, konkordansi Alkitab Strong. Ya. Kemudian ada juga Encyclopedia of the Bible Word. Nah, kemudian ini, Bapak Ibu Saudara, ini juga sering saya pakai ya, Zondervan NIV Bible Commentary, Old Testament dan New Testament. Ini bagus juga, Bapak Ibu Saudara. Nah, tool-tool ini membantu kita untuk kita bisa menemukan tadi ide eksegetikal tadi, untuk kita bisa memahami nats Alkitab pada kota mereka, yang kemudian kita masuk dalam proses, setelah proses 5 tahap tadi, kita bisa menentukan ide homiletik, ide khotbah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan masuk bagaimana kita menyusun khotbah ekspositori. Ya. Nah, sebelum kita masuk, Bapak Ibu Saudara, saya sarankan kalau Bapak Ibu Saudara mau mendalami bagaimana menyusun khotbah ekspositori ini, Bapak Ibu Saudara bisa baca buku yang ditulis oleh Bapak Benny Solhim. Ini sangat membantu. Dan apa yang saya sampaikan malam hari ini merupakan garis besarnya. Sementara rinciannya, Bapak Ibu Saudara nanti bisa dalami dalam buku ini. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Bagaimana kita menyusun khotbah ekspositori, Bapak Ibu Saudara? Mari Bapak Kalau Ibu, silakan kalau ada yang mau bertanya bisa present atau belum mungkin Pak Robi masih masih mau Lanjut aja yang Pak, lanjut Pak. lanjut ya. Ini mari Ya saya lanjut Pak. baru saya baru lihat di komen ya. Bagaimana dengan link study light commentary? Saya sendiri belum tahu, tapi saya secara garis besar Bapak Ibu Saudara, kalau memang penerbitnya dan semuanya itu memang terdaftar dan diakui oleh mainstream dari gereja Tritunggal ya Bapak Ibu Saudara, saya kira nggak masalah. Saya sendiri belum lihat ya untuk study light commentary ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi boleh kita nanti lihat. Gitu. Oke, kita lanjut aja ya, Bapak Ibu. Nah, dalam kita menyusun khotbah, itu ada 4 hal yang kita perlu perhatikan: judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Ini 4 poin ini perlu untuk kita pahami bersama-sama pentingnya.
Ada orang, Bapak Ibu Saudara, khotbah. Setelah khotbah, turun dari mimbar, kemudian jemaatnya tanya, Bapak ini sebetulnya judul khotbahnya apa sih? Ketika ditanya begitu, pengkhotbahnya bingung, Saudara. Saudara, jangan sampai itu terjadi kepada kita ya. Berarti apa, Saudara? Kita tidak fokus, kita kemana-mana, kita nggak punya tujuan, terus kita ngomong saja, Bapak Ibu Saudara. Waduh, itu tidak boleh terjadi ya, Bapak Ibu Saudara. Bahkan bukan eh, seringkali, kalaupun Bapak Ibu Saudara, kita tahu judulnya khotbah kita, tapi pendahuluan kita, isi kita, penutup kita, itu seringkali tidak sinkron dengan judulnya, Bapak Ibu Saudara. Itu seringkali juga bisa terjadi. Begitu. Secara otomatis, Bapak Ibu Saudara, nggak heran pendengar kita itu tidak fokus dengan berita yang kita sampaikan. Bahkan pesan yang kita mau sampaikan tidak sampai kepada mereka, karena memang nggak sinkron antara judul, antara pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, dan Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, pendahuluan, isi, penutup ini harus ada. 4 poin ini harus jelas kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Karena memang itulah tujuan kita yang identik dengan judul kita tadi. Begitu. Jangan sampai judulnya kasih, tapi kemudian dalam isi khotbah kita bicara tentang memberikan persepuluhan fokusnya. Jadi kasihnya di mana? Jangan sampai itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara judul kita ditentukan berdasarkan ide homiletika yang sudah kita tentukan. Ya. Biasanya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lakukan ini di awal sebelum susunan khotbah. Atau setelah susunan khotbah terbentuk. Itu bisa. Ya. Jadi bisa di awal atau bisa juga di akhir. Karena setelah susunan khotbah itu terbentuk, kita merasa, waduh, ini lebih tepatnya begini. Dan baiknya itu memang padat dan isinya jelas, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita langsung aja masuk ke pendahuluan. Saudara, pendahuluan itu penting sekali dalam khotbah kita. Urgentnya pendahuluan adalah menciptakan kebutuhan jemaat agar memiliki hasrat mendengarkan keseluruhan khotbah yang telah kita susun tadi. Keseluruhan khotbah yang akan kita sampaikan. Jadi jemaat itu pada waktu dengar pendahuluan kita, mereka langsung melupakan masalah mereka langsung melupakan rencana-rencana mereka setelah kebaktian aku mau pergi. Mereka sudah lupa itu. Kenapa? Pendahuluan kita itu menangkap perhatian mereka dan mereka berkata, aku butuh ini, aku mau dengerin. Nah, itu saudara. Jadi pendahuluan khotbah itu penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Penting sekali. Jika pendahuluan tidak dapat menciptakan kebutuhan, ya kan jemaat itu datang dengan pikiran macam-macam, Bapak Ibu. Oh lupa tadi bayar apa gitu. Terus kepikir, oh ada apa masalah begitu. Kepikir, saudara, mereka itu banyak pikiran. Nah, melalui cerita, melalui pendahuluan begitu, yang memikat perhatian mereka, sehingga mereka itu melupakan masalah tadi,
melupakan yang belum dibayar tadi, dan fokus pada khotbah kita. Saudara, seorang pengkhotbah itu harus bisa melakukan itu, saudara. Yaitu menciptakan kebutuhan, itu penting. Atau menciptakan hasrat jemaat itu untuk mendengar khotbah kita. Ini yang aku butuhkan. Iya, ini yang aku mau. Apa sih yang akan disampaikan? Kalau seperti itu, berarti engkau berhasil dalam pendahuluan. Ya, penting sekali, saudara. Pendahuluan itu sebuah penting dan seringkali ini justru yang dilupakan. Kita langsung masuk ke isi. Waduh, saudara, kalau belum ke isi, apa ini ya? Ini tidak ada kaitannya sama saya ini. Ini tidak ada kepentingannya dengan saya. Saudara, penting sekali, saudara, pada awal itu kita sudah menciptakan kebutuhan di dalam pendahuluan. Jika kita mampu menciptakan kebutuhan, dimungkinkan pesan khotbah itu akan menjadi efektif sampai kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak buku-buku dan buku-buku khotbah itu memberikan poin penting di dalam pendahuluan melalui ilustrasi. Ilustrasi, saudara, ini menolong untuk menciptakan kebutuhan di dalam diri seseorang. Oh iya, ya. Hidupku seperti itu yang dikatakan pendeta itu. Nah, itu saudara. Kalau hidupku sudah seperti itu, aku terpuruk seperti itu, apa yang aku harus lakukan? Nah, dia jadi berhasrat untuk mendengarkan kita. Dia memiliki antusias, saudara, untuk memberikan perhatian kepada kita, saudara. Poin penting, saudara. Kita pakai ilustrasi dalam pendahuluan. Ilustrasi ini bisa berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan masalah kita dengan tetangga mungkin, masalah sesama, masalah yang ada di berita, berita yang muncul, itu kita bisa bawa, Bapak Ibu Saudara, untuk menciptakan kebutuhan tadi. Oh iya betul, aku ini sedang terpuruk. Apa yang aku harus lakukan? Nah, Saudara, kalau sudah jemaat berpikir seperti itu, engkau itu sangat mudah pesan Alkitab itu tersampaikan. Tapi kalau dari awal saja pendahuluannya fail, saudara, untuk berikutnya, saudara, itu susah sekali untuk bisa masuk pesan Alkitab. Ya. Ilustrasi seringkali memampukan untuk menciptakan kebutuhan. Ini akan menjadi jembatan bagi seorang pengkhotbah untuk masuk ke dalam isi dari khotbah. Ya. Penting Bapak Ibu Saudara pendahuluan. Penting sekali pendahuluan. Oke, kita sekarang masuk kepada isi. Poin penting dalam isi khotbah itu ada 3, Bapak Ibu Saudara, yang kita sebut dengan PIA. Penjelasan, ilustrasi, dan aplikasi. Ya. Penjelasan menerangkan konteks latar belakang nats Alkitab dan analisa nats Alkitab tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita menjelaskannya tentunya bukan dengan detail ya, tetapi secara garis besar. Karena memang saudara, kalau kita terlalu banyak bicara tentang penjelasan-penjelasan, terkadang Bapak Ibu Saudara itu bisa fokusnya bukan lagi kepada khotbah, tapi menjadi Bible study. Saudara, kita harus membedakan ya antara Bible study, pendalaman Alkitab, dengan khotbah setiap minggu.
Nah, memang kalau di dalam pendalaman Alkitab, ya kita harus menjelaskan secara mendetail latar belakang nats Alkitab itu, analisa Alkitab, nats Alkitab itu. Tapi dalam khotbah tidak. Ya, kita hanya secara garis besar saja kita menyampaikannya itu. Setelah kita sampaikan penjelasan berkaitan dengan nats Alkitab itu, kita membuat ilustrasi, Bapak Ibu Saudara. Ilustrasi ini bisa juga cerita berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Berita di TV, berita tetangga kita, berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Nah, ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara, membantu jemaat untuk dapat mengerti dan memahami pesan firman Tuhan tersebut. Ilustrasi menjadikan pesan khotbah itu menjadi hidup dan relevan dengan jemaat, dengan kita. Tadi kan ada penjelasan kitab. Ketika ada ilustrasi berkaitan dengan masalah-masalah, ilustrasi itu membuat jemaat, ya, aku sama ya, seperti itu ya. Seperti yang dikatakan pendeta itu ya. Sama aku dengan si A, si B, kondisiku tuh sama. Nah, saudara, menjadi hidup dan relevan dengan jemaat. Dan kemudian baru aplikasi. Di dalam penjelasan tadi, kita menunjukkan bagaimana solusinya. Nats Alkitab itu menunjukkan solusinya. Kemudian dalam aplikasi itu kita mengajarkan kepada jemaat. Seperti Alkitab tadi lo bilang begini, kamu pun sekarang harus melakukan ini. Nah, ini aplikasi. Mengajak jemaat untuk menjadi pelaku firman sesuai dengan pesan khotbah yang telah disampaikan di dalam penjelasan tadi. Di dalam penjelasan tadi sudah disampaikan, sekarang mengajak jemaat, mendorong jemaat, menguatkan jemaat, bagaimana menjadi pelaku firman itu. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya yang perlu untuk kita pahami, harus ada penutup. Seringkali juga pendahuluan tidak ada, penutupnya juga nggak ada, cuma isinya doang. Saudara, pendahuluan itu penting. Penutup itu sama pentingnya, Bang. Penting banget ini ya. Penting banget. Urgennya penutup adalah menciptakan kebutuhan jemaat agar berhasrat menjadi pelaku firman. Jadi keluar dari gereja, ketika setelah mendengar firman Tuhan, karena penutup khotbah, aku akan lakukan ini, aku akan berbuat itu. Nah itu saudara, pentingnya penutup. Jadi menciptakan kebutuhan jemaat yang pendahuluan tadi, menciptakan kebutuhan jemaat untuk fokus kepada pesan firman Tuhan. Sementara penutup itu adalah menciptakan kebutuhan jemaat untuk langsung jadi pelaku firman. Jadi ketika mendengarkan firman Tuhan, gitu, saya contoh temanya, mengasihi orang-orang yang tertindas dengan harta kita. Pulang gereja, saudara, yang tadinya pelit, tidak pelit lagi. Tahu tetangganya selama ini sakit, tidak pernah bantu, sekarang mau keluar duit buat tetangganya. Gara-gara dengar khotbah kita. Nah itu saudara pentingnya penutup itu. Menciptakan kebutuhan jemaat, hasrat yang besar untuk menjadi pelaku firman itu. Jika penutup tidak dapat menciptakan hasrat jemaat untuk jadi pelaku, maka dipastikan pesan khotbah tidak efektif. Nggak sampai, gitu loh. Jemaat pulang ya itu sama. Ya hak-hak pula mau kasih
pertolongan kepada orang ketindas atau tidak. Lah, saudara, kalau jemaat berkata berarti nggak sampai. Pesan kita nggak sampai, nggak efektif. Jadi saudara, sebetulnya pendahuluan dan penutup itu penting banget. Urgent banget itu, saudara. Bukan hanya isi, pendahuluan dan penutup itu urgent sebetulnya. Yang berikutnya, saudara, poin penting dalam penutup untuk menciptakan hasrat menjadi pelaku, terutama, ya Bapak Ibu Saudara, di dalam penutup itu, kita nyatakan janji-janji Tuhan bagi jemaat yang jadi pelaku firman. Ini penting. Ya, aku menjadi dermawan. Kemudian, apa janji Tuhan untuk aku? Nah, saudara, penting setiap khotbah kita pada akhir penutup itu kita tunjukkan ini loh. Kalau kamu jadi pelaku firman, kamu beroleh hidup kekal. Kalau kamu jadi pelaku firman, kamu beroleh damai sejahtera. Kamu jadi pelaku firman, kamu akan dapat jaminan. Ketika kamu susah, Tuhan mendampingi kamu. Ketika kamu terpuruk, Tuhan buka jalan buat kamu. Saudara, dalam penutup itu, kita nyatakan janji-janji Tuhan bagi pelaku. Nah, saudara, seringkali juga ilustrasi itu sangat membantu kita agar menjadikan penutup khotbah kita itu menjadi hidup dan relevan. Kita kasih contoh. Contoh. Jadi ilustrasi ini bisa berasal dari kehidupan sehari-hari kita ya. Bisa juga kita ambil dari kisah-kisah di dalam Alkitab. Ya. Karena di dalam Alkitab itu banyak sekali ilustrasi yang kita bisa pakai, Bapak Ibu Saudara, untuk menunjukkan betapa ajaibnya janji-janji Tuhan. Betapa luar biasa. Sehingga ketika orang pulang dari gereja, dia langsung menjadi pelaku, Bapak Ibu Saudara. Dia langsung jadi pelaku. Ilustrasi itu penting. Iya. Di sini Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang eh, perlu untuk kita pahami ya, berkaitan dengan pendahuluan, isi, penutup, ya. Kita juga harus paham tujuan kita, yaitu judul kita mau arahkan kemana. Nah, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu Saudara, dengan contoh, mungkin di antara kita ada yang mau bertanya, gitu, Bapak Ibu. Kalau ada, Mari silakan Bapak Ibu, Shalom. kalau ada yang oke Pak Markus silakan. Shalom. iya, Iya, Shalom, iya, Shalom. Saya ingin ya Pak Markus ya. bertanya ini. Ya, Pak Pendeta. Saya sebut aja Pak Pendeta Robi ya. Iya. Iya, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan, puji Tuhan. Memang pembekalan-pembekalan terkait bagaimana tata cara kita berkhotbah ini, itu sangat luar biasa. Bisa kita serap sebaik mungkin karena ini sangat penting dalam kita berkhotbah. Tentunya berkhotbah dengan berpidato itu beda-beda tipis saja gitu kan. Tetapi kan kalau berpidato tentunya logika kita yang jalan nih. Ya kan? Paling banyak logika yang keluar ini. Tetapi kalau dalam berkhotbah tentunya dasar khotbah itu adalah firman. Ya kan Pak Pendeta? Iya, iya. Dasar khotbah itu adalah firman. Dan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Ya. Ya. Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tentunya Tuhan minta masing-masing kita mau berkhotbah mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi tentunya sebelum kita berkhotbah kita akan minta kepada Roh Kudus sebagai penolong yang sudah diberikan Tuhan Yesus waktu naik ke sorga, agar supaya firman yang kita sampaikan dalam khotbah itu
karena pertolongan Roh Kuduslah sehingga kita bisa berkhotbah. Tentunya dalam persiapan kita berkhotbah kita harus puasa dulu. Ya, kita harus berpuasa tentunya. Karena kita mau berkhotbah ini, tentunya Roh Kudus akan menguasai hati orang pendengar sehingga waktu dia pulang kosong dan kembali berisi. Isinya firman. Sehingga ada damai sejahtera dan sukacita tentunya kan pendeta. Ya, memang secara materi, secara bukan materi, secara mata pelajaran yang kita hadapi malam hari ini, tentunya ada tambahan-tambahan juga gitu kan. Seperti tadi Pak Pendeta tunjukkan ada beberapa kitab petunjuk di situ ya. Ada buku-buku gitu ya. Saya tidak bisa bilang kitab itu karena kitab cuma satu. Alkitab menurut saya. Karena itu adalah kitab suci. Gitu ya. Tapi kan sekarang banyak orang berkhotbah, ada beberapa hamba Tuhan berkhotbah dengan membawa handphone. Memakai handphone atau pad. Karena di dalam situ ada kitab katanya. Tapi kan di dalam kan tidak ada handphone suci dan pad suci, tidak ada. Di situ cuma bilang Alkitab suci. Kitab suci, ya kan? Cuman zaman sekarang ini banyak sekali kita dibodohi dengan teknologi. Sehingga kadang Alkitab yang sebenarnya bentuk buku, mereka sudah tidak mau bawa lagi, mereka cuma bawa handphone aja. Nah, ini adalah hal-hal di mana yang tentunya itu hal yang sepele menurut kita manusia. Tetapi perlu diketahui bahwa yang menilai kita Tuhan Yesus loh. Dari sorga dia melihat manusia di bumi. Apakah masih ada berakal budi? Gitu. Jadi dari situ kita sebagai hamba Tuhan tentunya harus hati-hati. Dalam berkhotbah itu kita mengandalkan Tuhan sehingga khotbah kita tidak ditulis tetapi sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Kebanyakan ada hamba-hamba Tuhan nulis loh. Dia berkhotbah kayak pidato. Dia nulis dari awal sampai selesai dia baca terus. Ada begitu pendeta-pendeta, saya lihat ada. Jadi setidaknya Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan melalui Roh Kudus ini yang akan menolong kita, sudah tidak terjadi Pak Pendeta. Malah dia mengandalkan buku yang dia tulis yang ngarang-ngarang itu. Gitu loh. Sehingga jemaat datang bukan membawa berkat dia pulang, tetapi tidak ada damai sejahtera dan sukacita. Karena tidak ada melibatkan Roh Kudus untuk menjamah hati jemaat. Begitu. Jadi pertanyaan saya begini Pak Pendeta. Iya, gimana? Kira-kira apa perbedaan khotbah yang ditulis dengan khotbah yang berasal dari Roh Kudus? Begitu Pak Pendeta, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Markus untuk masukannya dan untuk pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang saya perhatikan juga banyak pengkhotbah-pengkhotbah itu sebetulnya dia tidak menyampaikan Alkitab, tetapi dia hanya entertainment saja. Jadi dia sama sekali mungkin hanya mengutip satu ayat, hanya sebagai pembukaan, tapi dari awal sampai akhir jemaat ketawa. Jadi semuanya hanya entertainment saja. Saudara, jangan sampai kita terjebak. Memang Bapak Ibu Saudara, tidak semua kita itu memiliki karunia untuk entertainment. Saya secara pribadi, saya juga tidak memiliki karunia itu. Tetapi di antara Bapak Ibu Saudara, jika memiliki karunia untuk bisa entertainment, saran saya, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Itu saran saya. Karena memang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk berentertainment. Saya sendiri tidak memiliki kemampuan itu. Begitu. Nah, tadi pertanyaan Pak Markus tadi tentang
tulisan dan semuanya. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Markus eh, mengikuti saya pada pelajaran ketiga, Pak Markus. Saya ingin dengar. Ya, siap. Izin Pak Pendeta, saya baru kali ini ikuti Pak Oh, Pendeta. oke, oke. Jadi gini, Pak Markus. Nanti Pak Markus lihat dulu saja pelajaran yang ketiga, ya. Mungkin ada rekamannya ya. Mungkin dari situ nanti akan terjawab, ya. Mengapa ada pendeta-pendeta yang ada tulisan dan mengapa ada pendeta yang eh, perlu membawa catatan begitu ya. Karena itu sangat berkaitan sekali dengan pendalaman kita, berkaitan dengan latar belakang, berkaitan dengan background, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan eh, ketika Musa, ini saya kasih contoh aja ya. Ketika Musa memperkenalkan kepada bangsa Israel tentang Allah yang Elohim, backgroundnya itu apa sih? Latar belakang sejarahnya itu apa sih? Begitu. Nah, untuk kita bisa tahu ini, kita perlu belajar sejarah. Apa yang menyelatar belakangi Musa ketika menulis kitab Taurat itu memakai kata Elohim jamak. Saya nggak akan bicara secara mendetail ya, karena ini berkaitan dengan hermeneutik juga. Tapi kali ini saya nggak bicara tentang itu. Tapi saudara, kita perlu tahu sejarahnya itu bagaimana. Sejarahnya yang terjadi di antara bangsa-bangsa di sekitar orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, saudara, untuk tahu ini kita harus belajar. Belajar seperti buku-buku yang saya tunjukkan tadi. Background, Bible-nya itu bagaimana, nas itu. Nah, kita selidiki di situ, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu. Jadi saya sarankan Pak Markus, nanti lihat ya, pelajaran yang ketiga dulu ya. Oke? Saya kira itu dulu Pak Markus yang perlu saya sampaikan untuk saat ini. Nah, mungkin eh, ada yang lain yang bertanya, saya persilahkan. Oke, nanti Pak Wawan, sebentar Pak Wawan. Ini di chat mungkin ada pertanyaan, apakah nanti terjawab nanti? Minta ini Pak, eh, kalau diminta apa contoh kerangka khotbah untuk pendahuluan, isi dan penutup. Nah, apakah nanti akan disampaikan atau bisa disampaikan sekarang? Ya, nanti akan saya sampaikan setelah ini, Pak Prasetyo. Oke, iya, oke. Oke, Terima kasih. Pak Wawan ya, silakan. Shalom Pak James, Pak Pendeta iya, James. oke, Saya cuma mau bersaksi, maksudnya nanti juga ada pertanyaan yang seorang pengkhotbah itu harus ada judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Tapi saya sering, bukan sekali dua kali, sering mendengar yang namanya hamba Tuhan, pendeta. Dia itu judulnya jelas, pendahuluannya baik, isinya ngawur Pak. Karena yang dia bicarakan isinya, ayatnya itu bisa berpuluh-puluh, bisa 30 sampai 40. Saya jadi bingung. Ini ayat apa yang dibicarakan? Karena saking banyaknya, jadi ngelantur. Penutupan pun tidak nyambung akhirnya. Nah, saya juga tadi setuju dengan Pak Markus ya Pak ya, bahwa kalau kita berkhotbah, itu kalau bisa, bukan kalau maksud saya bukan kalau bisa, harus kita itu pakai Alkitab Pak. Bukan pakai iPad, bukan pakai handphone, bukan pakai laptop. Karena kalau pakai HP, kita lagi baca lagi itu, ada yang masuk, berhenti dulu Pak. Karena ada yang masuk telepon, atau ada yang masuk WA, berhenti dulu. Nah, itu kan mengganggu kesucian ibadah kita Pak, waktu kita berkhotbah. Jadi saya sangat setuju sekali pakai Alkitab. Kebetulan, bukan saya nyomongin, dari saya mulai pelayanan, udah 8 tahun ini, saya tidak pernah pakai elektronik Pak. Selalu saya bawa kitab.
kadang-kadang saya dalam ke gereja itu atau ke gereja-gereja suka diketawain, Bapak kok masih bawa Alkitab? Kan bisa pakai HP. Saya bilang, seperti yang tadi Pak Markus bilang, saya bilang HP tidak suci. Kalau Alkitab suci. Dan kalau Alkitab tidak akan diganggu. Waktu saya baca gimana pun tidak ada yang bisa telepon ke saya, bisa WA ke saya, bisa gimana, nggak bisa. Tapi kalau saya pakai HP, banyak gangguannya. Nah, ini saya setuju sekali. Jadi saya sarankan kalau bisa. Dan satu lagi, yang dibicarakan bahwa kalau khotbah bisa nulis dan tidak tulis, nah kebetulan juga Pak, saya mendapat karunia dari Roh Kudus Pak. Selama saya khotbah di sini udah 8 tahun, saya nggak pernah nulis Pak. Saya baca ayat, saya beberkan ayat, saya bongkar ayat itu, dan saya paparkan. Dan umumnya, puji Tuhan, sebagian memang mengerti. Seperti saya khotbah di DVU ini, kemarin ini juga saya tidak pakai tulisan apa-apa. Saya baca firmannya, saya baca ayatnya, dan saya bicara aja. Dan puji Tuhan, itu saya ada karunia dari itu. Jadi saya nggak pernah nulis sampai hari ini, Pak. Jadi saya kalau mau khotbah, itu ngisi apa nulis itu enggak. Tapi kalau yang namanya puasa, nah saya juga setuju dengan Pak Markus. Diusahakan kita puasa dulu supaya apa yang kita mau sampaikan itu bisa di apa bisa di eh, bisa dikaruniakan oleh Roh Kudus dengan kata-kata yang baik, yang benar, sehingga si pada jemaat yang mendengarnya itu bisa mengerti dan waktu datang sama pulang akan beda. Nah, pertanyaan saya Pak, ini pengalaman saya tadi ya Pak ya. Pertanyaan saya itu, menurut Bapak dengan pendeta-pendeta yang khotbahnya itu berpuluh-puluh ayat, itu bukan sekali lokal Pak, sering Pak. Saya kalau ibadah sih udah 50 tahun Pak, tapi kalau saya pelayanan baru 8 tahun. Itu udah berpuluh-puluh banyak sekali mereka itu eh, banyak ayat sehingga apa yang disampaikan itu dari utara ke barat, barat ke selatan, selatan ke timur. Nah, itu apakah benar cara gitu, Pak? Terima kasih, Pak Pendeta. Iya. Ya, terima kasih Pak Wawan untuk kesaksiannya dan pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kutip-kutip ayat untuk mendukung ide homiletik kita, sejauh itu memang sinkron, tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita paksakan, sebetulnya tidak sinkron, ya tentunya itu tidak tepat. Begitu. Nah, memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita terlalu banyak ayat tapi tidak nyambung begitu, ya pada akhirnya itu tentunya pesannya jadi nggak sampai karena memang temanya kemana-mana dan fokusnya jadi kemana-mana. Dimungkinkan jemaat akhirnya ya nggak dapat apa-apa begitu ya. Dalam arti apa sih yang mau dibicarakan ini? Apa sih sebetulnya? Jadi kalau terlalu banyak ayat ya memang tidak baik. Kalau menurut saya ya. Ya kita pakai ayat-ayat yang memang mendukung ide homiletik kita, ide khotbah kita. Saya kira itu Pak Wawan yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya. Oke, kita lanjut saja ke contoh ya. Oke Pak, silakan Pak. Oke, kita lanjut ke contoh. Nah, saya Bapak Ibu Saudara memberikan contoh. Namun sebelum kita ke sini, nah, oke, sebentar ya. Oh, apakah layar? Oh, belum ya? Belum Pak. Belum ya, sebentar. Hmm, sebentar, Bapak.
Enggak keluar ini. Oke, jadi eh, setelah kita belajar sejarah, kita belajar background, ya, kita mengenal nats Alkitab itu berdasarkan kota mereka, yaitu kota pada waktu Musa menerima wahyu itu, gitu. Maka kita akan menemukan yang disebut dengan ide eksegetikanya. Pada waktu pemazmur, dalam hal ini saya akan memberikan contoh Mazmur 106. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di situ pemazmur mengajak Israel untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Nah, Saudara kalau baca background latar belakang Mazmur itu dibacakan, ditulis oleh pemimpin Israel pada waktu itu. Mazmur 6 itu backgroundnya, latar belakangnya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Saudara, setelah kita belajar, ternyata Israel itu ada di pembuangan di Babel. Nah, kita menemukan ide eksegetikanya. Ide pada waktu pemazmur menerima wahyu. Ya. Di situ dikatakan pemazmur mengajak Israel untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, padahal Israel berada di pembuangan di Babel. Dengan lain kata, padahal Israel lagi sial, padahal Israel sedang tidak beruntung. Bagaimana aku bersyukur? Nah, karena kita sudah tahu situasi latar belakang nats itu, kemudian kita menentukan ide homiletikanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ide homiletika kita yang mau kita kobarkan ditarik ke zaman sekarang. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, walaupun situasi tidak menyenangkan. Walaupun engkau sedang terpuruk, walaupun engkau sedang tidak baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, contoh ini nanti yang akan menjadi dasar, saya akan memberikan contoh bagaimana kita membuat sebuah khotbah. Ya, sekarang kita akan masuk ke contohnya, Bapak Ibu Saudara. Contohnya seperti ini. Karena kita sudah menemukan ide eksegetikanya, kemudian masuk ke ide homiletikanya, maka kita bisa menentukan judul. Judulnya adalah Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Nah, Alkitabnya Mazmur 100. Ya, kita sudah tahu background latar belakang waktu pemimpin pemazmur menerima wahyu ini. Ya, Saudara. Kita sudah tahu kan itu? Nah, sekarang kita bisa menentukan tujuan khotbah kita mengajak jemaat mampu bersyukur bahwa Tuhan itu baik walaupun keadaan tidak menyenangkan. Ya kan? Walaupun keadaan tidak seperti bangsa Israel. Karena pada waktu Mazmur 6 itu dibaca, Bapak Ibu Saudara, pemimpinnya itu mengajak orang Israel yang sedang tidak beruntung, yang sedang sial di pembuangan itu. Nah, sekarang kita akan ciptakan kebutuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari pertama ya, di dalam pendahuluan, mari kita membaca kitab. Kita nggak akan baca sampai selesai, ya, kan ini panjang, Bapak Ibu Saudara. Kita baca pendahuluannya aja, ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian kita kasih ilustrasi dulu. Contohnya, ini saya tulis di sini, berita tukang becak jadi miliarder. Dapat uang 50 miliar, Bapak Ibu Saudara. Wah, gampang ya bagi kita untuk kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu penuh kasih. Ya, Saudara, kalau kita dapat uang 50 miliar, gampang. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini ilustrasi kedua ya. Bagaimana ada berita kita tampilkan. Ini judul berita Bapak Ibu Saudara yang saya garis.
saldo 549 juta di rekening hilang seketika ketika klik pesan PDF. Kira-kira kita bisa bersyukur enggak? Uang kita 500 juta, saudara, tiba-tiba di rekening hilang. Saudara, hal yang sama itu sedang dilakukan pemazmur pada waktu itu kepada orang Israel di pembuangan di Babel. Haleluya, bersyukurlah. Zaman kita sekarang, aku sedang kehilangan uang 500 juta. Aku kena tipu. Sekarang kamu suruh aku bersyukur. Nah, saudara, penting, saudara. Gimana? Saudara, penting untuk kita perhatikan kalimat peralihan untuk kita masuk ke isi. Di situ kita katakan bagaimana kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kita akan belajar itu dari Mazmur 106. Nah, ini menjadi jembatan kita, saudara, kalimat peralihan ini, untuk masuk ke isi khotbah berdasarkan Mazmur 6 tadi. Begitu. Nah, pada isi, Bapak Ibu Saudara, pada isi itu kita mulai menjelaskan di sini, ya, penjelasan latar belakang dan garis besar dari Mazmur 6. Pemazmur sedang berdoa dan mengajak Israel yang ada di pembuangan di Babel untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita ceritakan garis besarnya. Ini kita nggak usah cerita secara panjang lebar, secara mendetail, tapi kita ceritakan background Mazmur 6 ini. Ketika Mazmur 6 ini disampaikan oleh pemazmur. Nah, saudara, secara garis besar yang pertama itu, saudara, ayat 1 sampai ayat 3 ini ya, saudara, itu bicara tentang ajakan pemimpin kepada Israel untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, pengakuan dosa. Itu ayat 6 sampai ayat 12. Kemudian pemimpin umat ini berbicara tentang sejarah Israel yang nggak taat. Pemazmur mengingatkan berbagai peristiwa di mana bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan, seperti di Laut Merah, di padang gurun, dan saat menyembah patung anak lembu. Ini ayat 13 sampai 33. Kemudian yang keempat, saudara, walaupun Israel tidak setia, namun Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya. Pemazmur menyadari meskipun bangsa Israel seringkali tidak setia, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya dan menyelamatkan mereka berulang kali. Ini ayat 44 sampai 4. Kemudian doa untuk pemulihan. Pemazmur mengakhiri dengan doa agar Tuhan mengumpulkan umatnya dari antara bangsa-bangsa dan memulihkan mereka. Ini ayat 47 sampai 48. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi garis besar dari Mazmur 6 ini. Sebetulnya saudara, ini tidak perlu kita sampaikan. Ini bisa hanya kita yang tahu. Tapi kalau kita mau sampaikan juga garis besar dari Mazmur 6 yang kita khotbahkan ini, kita sampaikan itu secara singkat saja. Begitu. Nah, yang penting itu poin-poin yang akan kita buat. Ya, saudara. Di sini, kesimpulan Mazmur 6 ini. Pada akhirnya, pemazmur mengakui dan menyadari Israel sebagai orang berdosa, tetapi Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setia dan menyelamatkan mereka. Nah, saudara, poin ini, garis besar ini, bisa kita sampaikan juga ke jemaat, bisa juga tidak. Tapi yang pasti, saudara, kalau kita nggak sampaikan ini, yang pasti kita punya dasarnya. Bahwa inilah rangkaian
dari Mazmur 106 tersebut yang ditulis oleh pemazmur pada waktu berada di pembuangan di Babel. Nah, ini poin yang pertama. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana kita mampu bersyukur bahwa Tuhan baik di tengah situasi yang tidak menyenangkan? Kan sulit memang, saudara. Nah, pemazmur itu, Mazmur 106 ini mengajarkan kepada kita untuk kita bersyukur di tengah-tengah situasi. Poin yang pertama di dalam Mazmur, pemazmur itu mengajari kita untuk mengakui bahwa kita ini orang berdosa. Sempatasnya menerima pengalaman tidak menyenangkan. Nah, kita bisa ulangi atau kita bisa baca Mazmur 6 ayat 6 sampai 7 ini, Bapak Ibu Saudara. Dan kita jelaskan sedikit tentang ayat tersebut. Nah, ini masuk penjelasan. Bahwa pemazmur mengajak Israel menyadari diri sebagai orang berdosa. Karena poin ini, saudara, akan menolong kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam keadaan yang tidak. Kalau kita tidak melihat diri kita sebagai orang yang berdosa, sangat sulit bagi kita untuk kita bisa mengucap syukur. Contohnya Daud. Nah, ini ilustrasi. Nah, Daud, Bapak Ibu Saudara, Daud kan pernah dikutukin Simei. Waktu itu Abisai mau membunuh Simei. Tapi Daud berkata, jangan. Siapa tahu Tuhan itu berfirman kepadanya. Kutukilah Daud. Saudara menarik, Daud itu kan lagi siap. Daud lagi dikutukin orang. Tapi Daud itu bisa menyebut, mungkin Tuhan itu pakai Simei dan berkata, kutukilah Daud. Jadi Daud itu menyadari dirinya orang berdosa. Ini penting. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menyadari diri kita sebagai orang yang berdosa, dan kita itu sangat sulit kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam segala. Contohnya yang nggak bisa itu siapa? Ilustrasi kedua, itu adalah Ayub. Saudara kalau baca Ayub 7 ayat 20, Ayub itu menantang Tuhan. Tuhan, salahku itu apa? Engkau membuat hartaku hilang dalam sekejap, anak-anakku hilang dalam sekejap, istriku mengutukin aku, teman-temanku semua menyalahkan, masyarakat sosial semua menghina. Emang salahku itu apa? Saudara, itu Ayub. Pasal 7 ayat itu. Tuhan salah. Tapi menarik Bapak Ibu Saudara. Ayat pasal 42 ayat ini. Ayub berkata, aku ini ngomong tanpa penting. Aku cabut semua perkataan. Nah, saudara, Daud menyadari, Ayub ini menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Nah, setelah kita pakai dua ilustrasi ini, Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke aplikasi. Saudara, kita itu juga semua orang berdosa. Akui bahwa kamu orang berdosa. Ya, mungkin saja Tuhan izinkan ini karena aku ini layak, pantas untuk terima. Saudara, ini yang sebetulnya sedang diajarkan pemazmur kepada bangsa Israel pada waktu ada di pembuangan di Babel. Dan itu juga yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Kita mengaku diri di hadapan Tuhan sebagai orang yang berdosa, dan kita sepantasnya menerima semua. Dan kita berusaha untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Kita bisa pakai ayat 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Ini poin yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita masuk sekarang poin yang kedua. Di dalam Mazmur ayat 7 sampai 10 diajarkan pemazmur untuk yakin bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Tuhan itu setia kepada janjinya. Nah, di sini kemudian kita jelaskan sedikit Bapak Ibu Saudara. Pemazmur mengajak Israel yakin bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Buktinya apa? Buktinya Israel dibawa keluar dari Mesir. Buktinya Israel ditolong
di padang gurun selama 40 tahun. Ya, kita kasih penjelasan seperti itu. Kemudian buktinya Tuhan itu menolong ketika menaklukkan tanah Kanaan, dan semuanya itu ada di dalam Mazmur pasal 6 ini, 106 ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemudian kita pakai ilustrasi. Ilustrasinya ya kita dagang, tidak laku-laku, ya. Tapi kita harus terus ingat akan janji Tuhan. Burung-burung di udara tidak menabur, tidak menanam, Tuhan kasih makan. Kamu itu lebih daripada burung-burung. Nah, saudara, ilustrasinya seperti ini. Yang kedua, mungkin kita pakai ilustrasi, ada orang tua yang tidak dijenguk anaknya, tidak diperhatikan anaknya. Mari kita ingat akan janji Tuhan. Yesaya 46 ayat 4. Nah, ini ayat-ayat pendukung. Kita bisa pakai ayat ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Nah, kemudian kita masuk ke aplikasi. Aplikasinya mari kita yakin bahwa Tuhan pasti mengenapi janji. Mari kita mengulang-ulang terus janji-janji. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab setiap hari, renungkan, pagi, siang, malam. Ingat yang kamu baca tadi pagi. Nah, itu aplikasi untuk kita bisa lakukan. Nah, poin yang ketiga, ajakan permohonan kepada Tuhan. Tuhan pasti beri yang baik. Nah, saudara, di sini kita jelaskan sedikit saja melalui Mazmur 106 ayat 4 sampai 5. Pemazmur bersama Israel mengajukan permohonan agar Israel dikumpulkan kembali ke Yerusalem. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya kita bisa pakai dari Matius 7 ayat 11. Orang tua yang jahat, bisa kasih contoh. Aku punya tetangga jahat, tapi walaupun jahat orangnya, tapi sama anak itu mau berkorban. Nah, itu ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Tetangga kita yang sadis, jahat ini, tapi sama anaknya, dia itu rela, istilahnya rela mati buat anak. Tetangga saya aja seperti itu, apalagi Bapak di surga. Dia lebih daripada orang dunia ini. Dia akan memberi yang baik kepada kita. Ini ilustrasi. Kemudian masuk ke aplikasi. Mari kita ajukan permohonan kita kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan memberi yang baik kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita masuk penutup. Kita mulai jelaskan kesimpulannya. Ketiga poin ini akan menolong kita untuk kita bisa bersyukur bahwa Tuhan itu baik di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Ketika kita lakukan 3 poin ini akan menolong kita seperti orang Israel. Ya, seperti orang Israel melakukan, seperti pemazmur melakukan 3 poin ini. Nah, di sini kemudian kita menunjukkan bukti akan berkat, akan janji Tuhan pada penutup ini. Ya. Pemazmur menyebut orang yang bersyukur adalah orang berbahagia. Itu pada ayat yang ketiga. Orang berbahagia disebut sebagai orang yang berpegang pada janji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya itu sebetulnya dalam Mazmur pasal 106, jemaat itu diajak orang-orang di pembuangan di Babel itu untuk pegang dengan janji Tuhan. Dan betul saudara, sekitar 520-30 warga orang Israel di bawah Zerubabel dan imam besar Yesua dibawa kembali lagi ke Yerusalem. Dibangunlah bait Allah kembali di Yerusalem. Saudara, padahal mereka pada waktu itu belum dibawa ke Yerusalem, mereka masih ada di pembuangan. Tapi iman mereka kepada janji Allah itu betul-betul nyata. Demikian juga dengan kita. So, aplikasi Bapak Ibu Saudara, kita pun harus pegang janji. Yang mungkin sekarang kita sedang terpuruk, yang mungkin sekarang kita sedang ada di pembuangan di Babel. Mari kita seperti pemazmur, pegang janji, janji Tuhan yang tetap setia dengan janjinya. Kalau Tuhan melepaskan Israel dari Babel, Tuhan juga akan melepaskan saya dari terpuruk saya hari ini, dari kesulitan saya hari ini. Hari ini saya tidak melihat,
tapi saya akan melihat nanti karena saya pegang janji. Nah, itu aplikasi. Mari kita meyakini, kita lakukan 3 poin itu tadi. Ya, kita lakukan 3 poin itu tadi. Kita mengaku diri kita sebagai orang berdosa, kita menunjukkan bahwa kita menyesal dengan dosa-dosa kita, dan kemudian kita yakin bahwa Tuhan penuh dengan kasih setia, Dia setia kepada janjinya, dan kita juga mengajukan permohonan kita, mau apa kita dengan hidup kita, mau apa kita dengan karir kita, mau apa kita dengan pekerjaan kita. Disitulah memungkinkan kita bisa bersyukur kepada Tuhan dan melihat Tuhan itu baik walaupun kita sedang berdosa. Pada akhirnya, karena kita pegang janji Tuhan, kita melakukan 3 poin, Tuhan akan menolong kita dan kita melihat mujizat dan pertolongan. Nah, saudara, kita bisa tutup itu dengan ilustrasi juga. Ilustrasi Daniel dan contohnya Daniel dan kawan-kawannya. Masih remaja, Bapak Ibu Saudara, menyaksikan bagaimana Yerusalem dihancurkan, menyaksikan bagaimana Bait Allah runtuh, dia dirantai lehernya, mungkin kakinya juga dirantai, dibawa ke Babel pada waktu itu. Tapi menariknya Daniel dan kawan-kawannya tetap setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa terpuruk, Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Tuhan tetap setia dengan janji. Tuhan sanggup mengangkat Daniel dan kawan-kawannya menjadi pegawai istana, walaupun kondisinya sedang terpuruk. Nah, saudara, itulah kira-kira contoh yang bisa saya lakukan, yang saya bisa berikan. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara, saya bisa berikan ini untuk Bapak Ibu Saudara menjadi acuan di dalam menyusun khotbah ekspositori. Ya. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Saudara? Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya bisa respon. Kalau ada Ya, yang mau Shalom, ditanyakan, Pak. Bu Kartika, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak dosen, ini tadi contohnya sangat jadi berkat. Nah, dalam pengalaman menggali seperti itu sebagai khotbah yang menggali seperti itu, ekspositori, iya, ekspositori, itu secara khusus Bapak mengalami biasanya sih gitu ya, dalam kesaksian pribadi lah. Apa aja yang menjadi godaan atau kendala sehingga akhirnya kadang kita nggak sedalam seseorang yang lain misalnya. Atau saya boleh ya, artinya gini, secara pribadi saya itu lagi doa gitu untuk memperhatikan teman-teman yang juga biasa khotbah, tapi dengan kedalaman yang sangat baik gitu ya. Nah, selain jam mungkin ya, pendalaman firman secara pribadi, secara Pak Robi, untuk sehari-hari, gaya hidup ataupun apa yang membawa Bapak sampai di titik bisa membedakan sekarang menggali khotbah ekspositorinya dengan 10 tahun lalu misalnya. Menggali, itu ada perbedaan atau enggak gitu loh Pak, dari sisi kedalaman. Jadi pertanyaannya sih, poinnya adalah dalam mencapai progres sebuah kedalaman, Bapak beri saran apa nih? Sehingga akhirnya bisa nikmati dulu secara pribadi. Baru nanti kan akhirnya ada kesempatan khotbah kita mengkhotbahkan. Makasih Pak. Maaf Ibu, saya masih belum menangkap ya Saya ulang pertanyaan. ya. Mungkin bisa Baik. Saya ulang lagi. Misalnya nih 2024. Apakah dalam menggali sebuah khotbah model seperti ini dengan 2014, tahun 2014,
Bapak tetap merasakan ada sama atau dalam menikmati secara pribadi itu ada tingkat kedalaman yang beda. Kalau contohnya Ayub Dengan misalnya nih ya. Heeh. ah, Kalau Ayub itu kan tadi oke, Bapak angkat juga Ibu, sebagai contoh. Nah, di pasal 7 dia mengalami begini gitu ya. Padahal dia hidupnya sudah saleh loh ya. Udah oke. Tapi di hmm, pasal 42-nya dia ngalamin kedalaman. Sehingga dia berkata bukan dari kata orang gitu ya. iya, Nah, seperti itu. Nah, saya lagi rindu itu karena memang secara pribadi pokok doa saat teduh saya sama kegerakan ke depan apalagi mau ambil S3 yang saya rindukan itu bukan berhenti di teori, Pak. Tapi ada satu perjalanan bersama Tuhan yang antara teori dengan satu keindahan berjalan bersama Tuhan itu tambah indah deh gitu, tambah nikmat gitu. Itu sih yang obrolannya pertanyaan saya. Jadi 2014 ke sekarang 2024, 10 tahun terakhir dari Bapak mengajarkan tentang ekspositori ini, ada bedanya nggak sih Pak hal-hal yang Tuhan bukakan gitu? Ini oh, santai loh Pak, ini bukan teori ya, oh iya, maksudnya iya, lebih lebih cenderung ke iya, lebih, perjalanan Bapak berduaan dengan Tuhan, seperti Ayub oh tadi. iya, iya, Makasih Pak. Jadi santai terima ini kasih, nggak apa-apa. Makasih Pak. iya, terima kasih Bapak Ibu. Ibu-ibu, ibu ya. Mm-mm. Jadi bersaksi ya tentang pengalaman pribadi dalam Yes, perjalanannya bersama dengan Tuhan. ya, itu Memang model kepribadian. saya ada perubahan dalam memaknai sebuah Alkitab, sebuah firman Tuhan. Ketika awal pelayanan dengan sekarang jauh berbeda. Apa yang menyebabkan saya berbeda, Bapak Ibu Saudara? Penderitaan. Itu yang menyebabkan saya berubah. Dulu ketika saya belajar Alkitab, semuanya hanya sebatas teori. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh janji. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan masalah dan penderitaan, saya lebih lagi memaknai nats Alkitab itu. Bahwa Tuhan itu betul-betul baik. Jadi memang berbeda Bapak Ibu, Ibu, pengalaman saya ya sebagai hamba Tuhan sejak saya awal melayani sampai itu pengalaman saya memang sangat mempengaruhi sekali. Dan itu saya pikir tidak semua orang bisa mengalami, setiap kita bisa beda-beda. Itu tergantung kita sama, itu tergantung Tuhan juga menurut saya. Kita itu mau dibawa kemana? Kita itu mau dipakai untuk apa? Begitu. Kalau kita mau dipakai di sini, kalau menurut saya ya, Tuhan itu akan kasih penderitaan segini. Tapi kalau Tuhan itu mau pakai di situ, Tuhan itu akan kasih penderitaan sebatas itu, begitu. Dengan takaran segitu. Setiap kita beda-beda. Setiap kita beda-beda. Dan biarkan setiap kita, menurut saya, bertumbuh dan berkembang berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Begitu. Nis, izinkan saya bersaksi sedikit ya. Saya pernah sakit, bahasanya itu lambung terkilir. Lambung saya terkilir. Bapak. Saya itu sudah baca kitab Ayub beberapa kali. Tapi waktu saya sakit, saya betul-betul bisa memahami kitab Ayub itu secara mendalam. Salah satu contoh, waktu Ayub berkata, aku itu tidak kuat dengan tubuh. Kalau bisa, ada orang yang mencekik aku dan aku mati. Itu Ayub ngomong. Saudara, waktu aku baca ayat itu, saudara, waktu saya Tuhan izinkan saya sakit, saya berkata, itu saya. Kalau bisa Tuhan, aku mati. Kalau bisa, aku mati. Wih, saudara, sakit yang Tuhan izinkan sama saya itu, amit-amit saya enggak mau ngulang saya doa sampai sekarang. Tuhan saya enggak mau ngulang lagi.
Saya doa juga istri anak-anak saya tidak mengalami sakit kayak saya. Saudara, maunya itu mati. Waktu saya baca itu, ayat itu jadi hidup. Nah, betul, Ayub itu putus asa. Saya juga. Bahkan Ayub pernah berkata, saya kan baca itu terus. Lalu saya menderita. Benar-benar menderita saya. Saya tidak sanggup lagi. Waktu Ayub, Tuhan aku cari kamu di sana, kamu nggak ada. Di sana juga nggak ada, di selatan nggak ada. Saya juga merasa, Tuhan kamu tuh kok nggak ada ya. Saudara, ayat itu jadi hidup bagi saya. Wah, bahkan Ayub itu pernah berkata, kalau aku dengar nama Tuhan, aku itu takut dan gemar. Saudara, sama. Saya itu, waktu Tuhan izinkan saya sakit ya, saya itu tidak melihat Tuhan lagi sebagai teman. Saya tidak melihat Tuhan itu sebagai sahabat. Saya melihat dia sebagai raja yang kejam. Itu yang dirasakan. Ayub itu berkata, kalau aku dengar Tuhan, aku itu takut. Wih, saudara, saya juga gemetar waktu Tuhan izinkan saya sakit. Berbulan-bulan itu sekitar 6 bulan, 5-6 bulan. Saya tidak bisa. Tapi ayat-ayat di Ayub itu hidup. Oh, hidup, betul-betul. Hidup. Saya lihat, saya dengar Tuhan itu gemetar. Ini bukan sahabat, ini bukan teman ini. Ini serem. Saudara, saya kira teman-teman kita, saudara-saudara iman kita di Gaza itu, orang-orang Kristen sekarang di Gaza itu merasakan. Gimana pagi siang malam dengar bom kayak gitu. Saya kira apa yang dialami Ayub sekarang dialami oleh saudara-saudara kita, orang-orang Kristen di Gaza dan di Lebanon. Gemetar dengar Tuhan. Berseru kepada Tuhan, Tuhan hentikan, tapi Tuhan diam. Gemetar. Dan itu pengalaman-pengalaman ini sebetulnya menumbuhkan iman dan rohani. Ketika Tuhan sembuhkan saya secara ajaib, saya bisa pulih, berat badan saya naik. Saya turun 20 kilo dalam waktu 3 bulan. Sekarang saya udah naik, udah balik lagi. Waduh, ya itu Ibu yang bisa saya saksikan, mungkin pemahaman saya berubah. Dari waktu ke waktu berubah. Ketika saya belajar Alkitab, mengenal Tuhan, itu berubah. Ya, itu Ibu. Ya, Ya, sebelum sangat-sangat memberkati itu. Apalagi dengan kalimat tadi ya. Itu satu hal yang saya akan bagikan juga ke anak kandung, juga anak rohani kami. Karena lagi nanganin di Medan sendiri itu gerakan mahasiswa Kristen, terus kemarin kakak kelas saya kami bersamaan menangani sekitar 2.000 pemuda. Dan itu seminggu seminggu sekali ya hadir, dan 600-an keluarga gitu ya. Jadi dengan kondisi tadi ada kalimat Bapak, itu menggali khotbah ekspositori, sebuah khotbah dalam ya, bukan sekedar ambil sana ambil sini gitu, tapi betul ayat per ayat. Itu butuh kedalaman. Cuman saya butuh kacamata Bapak, maksudnya hatinya Bapak dalam pengalaman bersama Tuhan 10 tahun terakhir. Nah, ketika tadi Bapak kalimatnya yang ngalamin penderitaan gitu. Terus yang kedua, faktornya Tuhan gitu ya. Itu membuat saya lebih ngeh gitu, lebih nyambung untuk membuat khotbah ekspositori ini menjadi pilihan. Karena jujur kalau misalnya khotbahnya itu udah dijadwal enak Pak, bisa khotbah ekspositori kan. Tapi kalau khotbahnya itu mendadak dikasih tema lagi tuh kadang-kadang jujurnya kan nggak terlalu sempat, kadang-kadang udah sambil banyak kegiatan, nggak cukup banyak waktu untuk bisa menggali dengan dalam. Tetapi terima kasih karena Bapak sudah bekalin dengan poin bagaimana fokus dengan Tuhan baik ketika punya banyak waktu menggali atau bahkan ketika sedikit waktu respon dalam menghadapi sesuatu bersama Tuhan. Karena itu akan menolong sekali kita bisa menikmati khotbah itu untuk diri sendiri dulu.
setelah itu nanti menyampaikan ke umat Tuhan. Makasih banyak ya Pak, sangat diberkati dan kesaksiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Salam. Shalom. Puji Tuhan. Masih boleh nih Pak. Ya, Kita saling membangun iman malam hari ini kayaknya. Ya, ya, ini puji Tuhan. Roh Kudus bawa kita ini untuk saling memberi kesaksian yang sangat luar biasa. Ini kalau sudah begini, sudah banyak kesaksian hidup kita, ini setan gemetaran dia nih. Ya, nah, kita semua bersaksi bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa. Saya mau membagikan sedikit. Saya ini latar belakang seorang pelaut dan sama sekali tidak terlintas di dalam hati dan pikiran saya untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi evangelis. Ya, sekarang saya sebagai evangelis diberikan Tuhan untuk saya berlatih bagaimana sesuai maunya Tuhan. Tapi sebelum itu saya diberi ujian yang sangat luar biasa. Saya punya penyakit, mungkin saya pernah cerita kemarin ini, saya pernah saksikan. Saya diluaskan Tuhan untuk menguji saya dengan penyakit yang tidak ada dokter di Indonesia, dengan penyakit yang dokter di dunia ini cuma satu aja. Di dunia cuma di Jepang ada penyakit saya, dokternya, ahlinya, gitu. Saya lupa nama apa medis penyakit saya itu, saya lupa apa gitu. Soalnya yang periksa saya adalah dokter yang ada di Manado, Profesor Dokter Hawalui. Dia menjelaskan ke saya bahwa penyakit ini Pak tidak bisa sembuh. Tapi memang Tuhan bawa saya bagaimana dia mau rasakan saya. Karena saya terlalu, ya kata orang Manado bilang terlalu kepala batu Pak, pendeta. Kepala ini penuh dengan batunya, hatinya keras seperti batu juga. Suka mabuk, suka sinah, ya, suka merokok, pokoknya dosa-dosa dunia ini sudah saya lakukan. Sebab itu ada maksud Tuhan di dalam kehidupan saya untuk dipanggil melayani. Karena dalam firman Tuhan mengatakan bahwa dari masih dalam kandungan ibumu aku mengenal engkau. Jadi saya merasa bahwa memang ini panggilan Tuhan untuk saya. Sehingga sakit yang saya derita itu seperti Pak Pendeta saksikan bahwa seperti Ayub katakan bahwa ya kan ada yang mencekik supaya dia mati gitu kan. Saya seperti itu juga Pak. Iya. Saya bilang Tuhan, betapa menderitanya saya ini tidak ada dokter lagi di Indonesia ya kan. Soalnya kalau ada sembarang dokter yang potong penyakit saya itu, dia potong, terus ada urat yang kepotong, yang satu urat itu yang berbahaya itu, bisa pendarahan dan mati. Dan sakitnya sangat luar biasa. Saya teringat penyiksaan Tuhan sebelum naik disalibkan itu. Saya bilang Tuhan ini sakit saya belum seberapa, tapi sakitnya saya hampir mau apa sudah. Sepertinya saya habis harapan. Iya. Karena luar biasa sakitnya, apalagi Tuhan Yesus yang dicambuk dengan kawat berduri. Bagaimana Tuhan penderitaanmu itu? Ya kan? Tapi memang Tuhan sengaja menguji saya dan ini loh sakit ini belum seberapa dengan sakitku gitu. Bilang Tuhan. Jadi karena waktu itu ada dokter mau coba-coba operasi, tetapi ternyata dia juga angkat tangan menyerah. Dia bilang saya tidak mau mengoperasi penyakit, saya menyerah. Saya takut mengoperasi penyakit ini. Saya waktu itu tersadar betul bahwa saya sudah di batas kehidupan saya. Nah, kalau seandainya memang saya tidak diobatin, tidak dioperasi, selesai saya berarti. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan buat saya mengerti dan memahami arti kasih karunia, arti anugerah. Saya pada saat itu langsung bilang kepada Tuhan di dalam hati saya, Tuhan kalau memang saya sudah waktunya mati, ya kan? Kalau memang saya sudah waktunya mati, biarlah beri kesempatan saya bertobat, mengakui segala dosa-dosa saya. Kemudian saya bilang, tapi kalau Tuhan masih mau beri saya kehidupan, pakai saya untuk melayani. Rupanya dengan perjanjian itu, sehingga saya ditolong Tuhan. Penyakit itu saya pakai minyak urapan saja oles. Secara medikal, secara
orang-orang yang sekolah kedokteran dia bilang, apa itu minyak kelapa itu? Minyak kelapa itu kok dipakai gosok penyakit yang tidak ada dokter Indonesia? Itu kan tidak masuk di akal. Tetapi Tuhan tidak pernah mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Didoakan minyak kelapa itu dan saya memakai minyak urapan itu untuk gosok di sakit itu. Perlahan-lahan tidak bengkak, tidak sakit sampai saat ini. Saya masih hidup dari tahun 2019. Iya, setelah itu saya mulai kembali ke jalan yang benar. Saya mulai tobat di hadapan Tuhan. Saya mulai baca Alkitab dari Wahyu sampai Kejadian. Ini udah 2 kali balik, 1 tahun lebih saya baca Wahyu sampai Kejadian. Balik lagi saya baca, saya mau hidup saya. Selama saya hidup, saya baca firman, merenungkan dan melakukan. Itu janji saya kepada Tuhan. Dan saya sementara menginjil di medsos. Saya postingan firman. Semua medsos saya masuk, Facebook, IG, pokoknya semua saya masuk dengan firman setiap hari. Tapi itu bukan saya, Pak Pendeta. Itu Roh Kudus yang selalu menguasai pikiran saya agar saya memposting firman. Karena kalau cuma akal saya, pikiran saya, hati saya, aduh, saya banyak kerja. Bagaimana saya bisa memposting dengan mengedit firman dan masuk lagu lagi rohani. Itu kan banyak kerjaan. Tetapi karena roh saya ada Roh Kudus, dialah yang membuat saya menjadi giat. Roh Kuduslah yang membuat saya giat sehingga tidak ada rasa, oh, sudah capek saya sudah tidak mau lagi karena banyak kerjaan. Tidak ada sama sekali, Pak Pendeta. Setiap pagi saya bangun, saya baca Alkitab, saya langsung posting firman Tuhan itu ke semua medsos. Setiap hari. Mungkin kalau di medsos saya sekarang di TikTok itu udah ribuan, ribuan juga ya Alkitab yang sudah saya taruhkan. Saya tahu bahwa Roh Kudus membawa ini supaya orang di luar dari agama kita, mereka juga bisa membaca di medsos firman itu. Dan Roh Kudus mulai bekerja di hati mereka. Saya tahu pasti itu terjadi. Dan Pak Pendeta, setelah saya mulai bertobat dan berjalan di hal yang benar dan dikasihi Tuhan, banyak hal-hal mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya. Anak saya hamil, itu belum pernah bawa ke dokter. Belum pernah cari tahu ini anak laki apa anak perempuan. Tiba-tiba waktu di gereja saya dalam penyembahan, saya bersujud, saya menyembah. Tuhan berbicara seperti suara yang gemuruh, seperti desi air bah. Itu mengalir di telinga saya dengar suaranya jelas sekali. Dia katakan di situ, anakmu mengandung itu cucumu seorang laki-laki. Dengan suara yang gemuruh begitu, Pak Pendeta. Saya baru kali itu, saya menangis di dalam roh jiwa tubuh saya ini. Saya menangis karena memang kuasa Roh Kudus kalau menguasai kita memang sangat luar biasa. Dan waktu itu baru pertama kali saya dengar suara itu. Dan dia bilang, namai anak cucumu itu. Namai cucumu itu dengan suara yang wah kayak ngebas gimana gitu. Pokoknya, waduh, saya tidak bisa ukir suaranya itu. Tidak ada sound system yang membandingkan suara yang saya dengar itu. Dia bilang, namai cucumu itu Jeremiah. Saya bilang, apa Jeremiah Tuhan? Dia kasih hikmat ke saya. Di Alkitab itu Yeremia. Kasih nama cucumu itu Jeremia. Saya bilang, oh puji Tuhan. Waktu dia mau melahirkan, dia ada, menurut dokter, anakmu harus dioperasi. Saya bilang, oh haleluya. Saya dengan istri saya di ruangan tunggu, langsung sujud menyembah waktu dia mau dioperasi. Pas saya amin, dokter yang operasi itu keluar memeluk, tapi dia tidak keluar ke ruangan, dia cuma buka pintu ruangan operasi. Dia masih di dalam, dia peluk cucu saya, dan dia katakan, selamat opa, oma, cucumu ini laki-laki. Oh haleluya, puji Tuhan. Saya langsung menangis, saya lompat memuji Tuhan. Saya lompat, saya tidak malu lagi orang lihat di situ. Mungkin ada beberapa orang yang mau lihat, wah Bapak ini senangnya luar biasa. Tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Bagaimana saya mau melompat memuji Tuhan, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Dia tahu apa yang tidak kita bisa pikirkan. Bayangkan sampai nama, dia suruh kasih nama cucu saya itu. Sebab itu memang kalau kita sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan,
mau luar biasa, mau sama-sama dengan Tuhan untuk mendapatkan hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Memang ini butuh mata tertuju penuh kepada Tuhan. Jangan sampai kita melihat ke kiri atau ke kanan. Atau pakai kacamata kuda saja. Supaya mata kita tertuju ke depan. Kalau kuda sudah pakai kacamata kuda, dia tidak bisa melihat ke kiri atau ke kanan. Sehingga hati dan pikiran tetap tertuju kepada Tuhan. Yang paling utama di sini saya lihat takut Tuhan. Karena kalau sudah takut Tuhan pasti tidak akan melakukan hal-hal yang akan membuat berdosa atau dalam membuat satu kejahatan. Puji Tuhan, Pak Pendeta, ini saya mau bagikan untuk sama-sama kita bersuka cita, damai sejahtera menjadi bagian kita semua di sini. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Markus. Ya, Bapak Ibu, saya kira kita kembali ke materi ya. Sebenarnya materinya udah selesai. Saya udah kasih contoh tentang khotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara tentang medsos, saya itu ada YouTube Robi Jim Ministry. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa kalau sedang mempersiapkan firman Tuhan, mungkin bisa melihat YouTube saya begitu untuk siapa tahu memberikan inspirasi. Memang khotbah saya tidak semua ekspositori, ada yang tekstual dan topikal, Bapak Ibu Saudara. Tapi siapa tahu itu bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa ini mempersiapkan gitu materi khotbahnya. Yang saya sampaikan tadi, contoh khotbah itu baru saya sampaikan hari Minggu yang lalu di Gereja Metodis. Itu ada di YouTube juga. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu, begitu, untuk bisa lebih dalam lagi. Ya, saya kira cukup. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, betul. Ini di sini ada tulisan YouTube Robi J Ministry. Ya, betul itu. Jadi ketik aja di YouTube Robi J Ministry, itu nanti ada foto saya di situ, Bapak Ibu Saudara. Itu mungkin nanti akan menolong Bapak Ibu Saudara di dalam memberikan inspirasi dalam mempersiapkan khotbah. Ya. Di situ ada khotbah perumpamaan, ada khotbah 7 jemaat, di Wahyu, ada ucapan bahagia, ada banyak Bapak Ibu Saudara. Semua saya masukin di situ. Ya. Nah, Pak Robi, bolehkah penutup Pak nomor HP kalau boleh dicek supaya nanti antara Oh link ya, YouTube dengan kerangka khotbah yang mungkin nanti bisa dari Bapak itu akan menolong juga Pak. Jadi lebih nah simpel. ini saya kasih nomor handphone saya ya di chat ya Bapak Ibu Saudara. Nah itu, Ya, ya. Oke, thank you Pak. Tuhan berkati. ya Tuhan memberkati. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau Pak Dwi, Oke, kalau ya, tidak ada ya Pak, silakan Pak. kalau tidak ada pertanyaan, maka saya kembalikan kepada host. Oke, ya terima kasih Pak Robi yang sudah menolong kita untuk bagaimana kita dapat memahami tentang khotbah ekspositori, bahkan bagian-bagian yang disampaikan, ada juga contohnya sudah lengkap bagi kita, dan yang lain juga akan terus menolong kita ketika kita dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah ekspositori. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa. Mohon dengan kasih Pak Rudi Harsono bisa memimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Rudi. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar apa yang diajarkan oleh Pendeta Robi ya Tuhan mengenai khotbah ya Tuhan. Kiranya Tuhan buka pikiran kami ya Tuhan untuk kami bisa menyusun khotbah-khotbah yang akan kami sampaikan ya Tuhan. Biarlah itu menjadi kehendak Tuhan agar apa yang kami sampaikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena kami ingin berpisah satu dengan lain ya Tuhan.
Tuhan pimpin ya Tuhan untuk DTU, Tuhan pimpin untuk pengurus Pak Ferry, Tuhan pimpin juga untuk para admin ya Tuhan, Pak Dwi dan Bu Desi, dan kita sebagai mahasiswa, Tuhan tuntun, Tuhan sertai ya Tuhan. Besok kami akan bertemu kembali, Tuhan pimpin, Tuhan sertai semua ini dengan baik. Haleluya, puji Tuhan, amin. 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 Terima kasih Pak Rudi, Ya, terima terima kasih kasih, Pak Pak Robi. Robi. Ya, Terima Bapak kasih. Pak Ibu. Dwi, Pak Terima Markus, kasih Bu Pak Desi, dosen. Pak Rudi. Ya, Ya, makasih Pak. Makasih Pak Tuhan Rodigo. berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Tuhan Terima kasih memberkati Pak Pak Rudi Dwi, Pak dan Bu terima